Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Kita akan memperbandingkan ayat jurnal yang diperlukan dalam metode perpetual dengan metode fisikal. Kita mulai dengan ayat jurnal untuk pembeli. Transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Pada metode perpetual akan dicatat debit inventory dan dikredit utang usaha. Sedangkan pada metode periodik akan kita debit pembelian dan yang dikredit sama, yaitu utang usaha. Pembayaran biaya angkut pembelian. Pada metode perpetual di debit inventory dan dikredit kas. Pada metode periodik di debit biaya angkut pembelian dan dikredit sama, yaitu kas. Transaksi retur pembelian dan pengurangan harga. Pada metode perpetual didebit atau dikurangi utang usaha dan dikredit atau dikurangi juga inventory. Dan pada metode periodik sama didebit akun payable atau utang usaha dan dikredit akun terpisah, retur pembelian dan pengurangan harga. Transaksi pembayaran utang dengan potongan. Pada metode perpetual, debit akun utang usaha, kredit kas sebanyak uang yang dibayarkan, dan dikredit akun inventory sebesar diskon yang diperoleh. Pada metode periodik, kita debit akun payable atau utang usaha sebesar nilai nominal, kredit sebesar kas sebesar uang yang dibayarkan, dan dikredit lagi untuk potongan pada akun terpisah, yaitu potongan pembelian. Ayat jurnal untuk penjual. Transaksi penjualan secara kredit. Pada metode perpetual diperlukan dua buah ayat jurnal. Yang pertama, mencatat penjualan, yaitu kita debit piutang usaha dan kita kredit pendapatan penjualan. Dan ayat jurnal kedua yang diperlukan pada metode perpetual adalah untuk mencatat harga pokok penjualan, yaitu didebit harga pokok penjualan sebesar harga pokok barang yang dijual dan kredit inventory. Sedangkan pada metode periodik hanya diperlukan satu, yaitu untuk mencatat penjualan, debit piutang usaha, kredit pendapatan penjualan sebesar harga jual. Transaksi penerimaan kembali barang yang diretur oleh si pembeli, yaitu kita debit retur penjualan dan pengurangan harga dan kita kredit atau kita kurangi akun piutang usaha. Sama dengan ayat jurnal yang dibuat pada metode periodik. Dan yang kedua, pada metode perpetual, ayat jurnal yang diperlukan adalah untuk mencatat inventory yang diterima dari si pembeli, yaitu kita debit inventory sebesar harga pokoknya dan kita kredit kembali cost of goods sold atau HPP barang yang dikembalikan. Transaksi berikutnya adalah penerimaan kas atau pembayaran dari pembeli dengan dalam periode diskon, yaitu kita debit kas sebanyak uang kas yang diterima, kita debit diskon penjualan sebesar diskon yang kita berikan, dan kita kredit piutang usaha atau piutang dagang sebesar nilai nominal. Pencatatan sama dengan pada metode periodik, pencatatannya sama dengan metode perpetual. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.